Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Semoga teman-teman beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, jumpa kembali dengan Miss Ratna selaku PJ Materi Bahasa Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari KD keempat, membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan isi dari teks petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, mengurutkan isi teks petunjuk penggunaan alat. Dan yang ketiga adalah membuat teks petunjuk penggunaan alat dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa yang kita pelajari senantiasa diberikan rahmat, diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi pertama tentang pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu. Jadi, isi dari teks petunjuk adalah langkah-langkah dalam membuat ataupun menggunakan sesuatu. Teks petunjuk ini biasanya kalian temukan dalam yang pertama, misalkan ada di bungkus makanan. Ya, bungkus makanan yang memerlukan proses atau cara pembuatannya. Kemudian teks petunjuk juga biasanya terdapat dalam produk-produk elektronik seperti mesin cuci, kipas angin, televisi, radio, handphone, dan lain-lain. Di mana di situ diterangkan cara menggunakan alat elektronik tersebut. Nah, di sini Miss Ratna telah berikan satu contoh teks petunjuk penggunaan kipas angin. Pastinya teman-teman di rumah hampir semuanya memiliki kipas angin, di mana cara menggunakan kipas angin yang benar Miss Ratna sudah berikan di sini, ya, teman-teman bisa baca. Yang pertama, colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Biasanya, tombol angka pada kipas angin ada tombol 1, 2, atau 3. Nah, tombol 1, 2, dan 3 ini menunjukkan kecepatan dari nyala kipas angin tersebut. Tombol 1 biasanya tidak terlalu cepat, tombol 2 sedang, dan tombol 3 adalah cepat. Langkah yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Jadi, jika kalian menekan tombol yang ada di belakang kipas angin, maka kipas angin itu akan berputar ke kanan dan ke kiri. Jika kalian ingin menyorotkan
pada salah satu tempat saja, maka silakan kalian tarik kembali tombol yang berada pada bagian belakang kepala kipas angin. Langkah yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya. Karena di sini jika kalian menyalakan tanpa ada penggunanya, maka kalian telah boros energi. Sedangkan kita harus selalu menghemat energi supaya energinya tidak habis, ya. Baik, selanjutnya adalah langkah kelima. Segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun. Dan yang keenam, lepaskan steker dari stop kontak. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan isi teks petunjuk penggunaan alat? Ya, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa langkah awal dalam menggunakan kipas angin? Yang kedua, apa yang kita lakukan jika kita menginginkan angin dari kipas angin menyebar ke seluruh ruangan? Yang ketiga, bagaimana cara menghemat energi yang terdapat dalam teks petunjuk penggunaan kipas angin di atas? Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa menjawab? Jika kalian sudah bisa menjawab, tandanya kalian sudah bisa menjelaskan isi dari teks petunjuk penggunaan alat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari cara membuat teks petunjuk yang benar. Di sini ada 5 langkah cara membuat teks petunjuk yang benar. Yang pertama, teks petunjuk mengandung kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, penulisannya harus urut, jangan terbolak-balik. Tujuannya supaya pengguna bisa memakainya dengan benar. Yang keempat, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Dan yang kelima, cantumkan hal-hal yang harus dihindari. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Oh iya teman-teman, di sini Miss Ratna akan membacakan arti dari surat Ar-Ra'd ayat 31. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 37. Nah, teman-teman tahu tidak apa kaitannya dengan materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, teman-teman, materi hari ini adalah teks petunjuk penggunaan alat. Nah, ternyata di dalam Al-Quran pun Allah telah memberikan petunjuk. Ya, Allah telah menurunkan petunjuk kepada umat manusia. Dalam bentuk apa teman-teman? Dalam bentuk kitab suci Al-Quran, di mana di dalam kitab suci Al-Quran Allah telah memberikan peraturan-peraturan yang benar yang dituliskan menggunakan bahasa Arab. Dan apabila di antara kita tidak mengikuti peraturan-peraturan dalam kitab suci Al-Quran tersebut, maka tidak ada pelindung bagi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sudah paham kan? Baik teman-teman,
Selanjutnya kita akan masuk ke tugas KI 4 atau keterampilan. Tugas kali ini adalah membuat satu buah teks petunjuk penggunaan alat menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian boleh tuliskan di buku tulis tematik atau boleh kalian tuliskan di kertas HVS. Nah, teman-teman juga bisa hias tulisan kalian tersebut supaya terlihat lebih cantik. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.